Soli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini dapat kesehatan hingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi salawat dan salam kepada kita berpahluankan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya nantinya akan diupload ke sebuah aplikasi namanya Play. Dan itu satu persatu dari warganya masing-masing tanpa terkecuali dan terlibat, karena memang ini adalah perintah daripada DPRD juga dari kecamatan, mau tidak mau kita harus wajib itu dilaksanakan, memasukkan kakak tersebut, kita input data seluruh warga desa Balonggadu ini ke sebuah aplikasi. Memang di sini tantangannya agak lumayan berat, karena satu aplikasi ini dipakai oleh satu Indonesia, ya, dipakai oleh Republik Indonesia ini, makanya itu menjadi satu berat, ya. Berat itu di masalah webring ataupun di internetnya, ya, masukinnya agak lumayan berat, tapi kita siasati waktunya yang orang lain tidak pakai, kita pakai, ya, supaya itu bisa kita satu persatu masuk semua datanya ke situ. Salah yang pertama itu masalahnya kok jadi penginputan itu susah. Jadi penginputan itu susah, Pak. Jadi makanya saya punya solusi lain, kita ke manual, ke Excel manual. Data warga semuanya itu sudah lengkap, tinggal kita update aja. Nah, semuanya update aja, dan alhamdulillah ada beberapa RT di sini yang selalu update tiap bulannya. Ada perpindahan, ada kelahiran, ada yang meninggal, itu semua dilaporkan. Nah, ada juga beberapa RT yang tidak bisa saya sebutkan namanya, itu yang tidak melaporkan sama sekali. Dan itu akan menjadi suatu pantauan kita di sini. Ya, jangan sampai ucapan daripada kecamatan kemarin itu dibenarkan. Ya, dan itu sangat kasar. Intinya makan gaji buta seperti itu. Harapan dari hidup tersebut, yang keluar yang mana, yang meninggal yang mana, sehingga akhirnya data yang kita tampilkan nantinya data terupdate. Ya, kita nanti akan bagi jadwal yang untuk besok dan lusa, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin seperti itu. Nanti akan di-share jadwalnya. Nah, kita akan mendapatkan potongan data, di mana data tersebut data yang terkini dan yang terupdate. Itu yang kita harapkan, dan semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya ya sampai besok lusa itu. Nanti ada 10 RT yang kita panggil di sini untuk mencatatkan data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Binsar TNI AD yang saya muliakan, sama-sama kita hormati baru pulang tugas pengawalan pelantikan Presiden Pak Prabowo.
3 ya, 4, komisi 4 ya, tidak kurang dari 15 anggota dan staf ya, dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang tentunya ini pengecekan program kelanjutan Jabar Caang ya, dan tentu tidak hanya itu ya, tentunya ada program-program lain yang tentu ini yang bisa dan dapat kita sinergikan ya, untuk kemajuan dan pengembangan desa. Tentu nanti setelah itu saya harapkan ya, Bapak dan Ibu ubah kita bersama-sama ya, menyambut tamu dari DPRD Provinsi Jawa Barat ya, dari Komisi 4. Yang selanjutnya insya Allah di minggu ini kita akan melaksanakan ya, intake teknis ya, terkait topik atau data kependudukan. Nah, tujuannya ini untuk ya, persiapan kita nanti 2026 kita ya, menjadi desa wisata dan desa kreatif. Dan ini ya, salah satu syarat yang memang harus ya, ini kita lampirkan ya, ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Investasi. Yang 2 bulan yang lalu ya, saya berikan ke Pak Menteri ya, namun ya, ada beberapa syarat yang memang kita harus lengkapi. Nah, salah satunya ya, terkait data kependudukan. Nah, insya Allah nanti dimulai hari besok, hari Kamis ya, itu dibagi ya, selama 4 hari ya, itu dibagi 10 desa minimal 10 RT minimal ya, dalam 1 hari ya, untuk melaksanakan cocokan data ya, artinya pemutahiran atau validasi data, karena ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang datang. Dan tentu semalam juga saya tertidur ya, dapat informasi dari Lurah Kampung Pusaka, Kamojing dan Lurah yang Sukaseri itu yang dulu Kamaludin ya, sekarang PJ ya, jadi semalam ada operasi Densus 88 kita teman-teman kepala desa yang Cikampek melakukan koordinasi ya, dan tentu ini menjadi perhatian buat kita ya, kalau sebagai aparatur pemerintahan desa. Jadi yang kontrak ini tidak hanya di perumahan saja Pak, justru ya malam itu ada informasi itunya itu di perkampungan dan ini ya, untuk ya, dari sebelumnya juga sudah kami sampaikan ya, yang memiliki kontrakan itu harus ada datanya di masing-masing RT dan itu dilaporkan ke desa. Contoh misalkan ya, kontrakan Ibu Anu, kontrakan Bapak Fulan ya, itu jumlah kontrakannya berapa rumah gitu ya.
harus ya tidak hanya RT ya, wakil dan kepala wilayah dan kepala dusun ya, itu harus sering berkomunikasi dengan ya pemilik kontrakan ya. Jadi keluar masuknya itu terupdate ya, terkait ya. Nah, sekiranya yang memang itu apa, jadi insya Allah nanti akan kita keluarkan ya peraturan terkait tertib lingkungan mengarah ke sana ya. Jadi setiap pemilik kontrakan itu harus melampirkan ya surat kepemilikan kontrakan kepada desa. Nah, tujuannya supaya ya, ada kerjasama pemilik kontrakan dengan ya aparatur desa di wilayahnya ya. Jadi tidak sewenang-wenang ini ada imah urang kontrakan urang nah izin KRT bisa karena kalau sudah kejadian ternyata kita kecolongan kan tetap aja nama desa ya atau nama lingkungannya, dan bukan hanya tidak itu penyebaran terkait ya narkoba ya, dan hal yang lainnya ya, atau hubungan bebas ya. Nah masih terdapat di kita di lingkungan kita di wilayah Balongan ya, kebo ya, kasihan kebonya ke bawah ya, itu masih terjadi ya. Ya syukur alhamdulillah saya punya tihang yang kuat, amil yang kuat ya. Ya, amil diseret harus dikawinkan ya, nggak bisa karena yang ini yang dikawinkan orang bukan kebo. Kalau mau menikahkan itu kan harus ada wali ya, syaratnya ya, ya alhamdulillah ya Desa Balongan memiliki amil yang sebagai fondasi yang kuat ya, maka pada waktu itu ya keluarganya harus dihadirkan. Nah, kalau sudah seperti itu yang malu siapa ya kita kan atas nama Balongan ya. Jadi saya mohon ya insya Allah nanti ini akan dikaji ya, kita akan keluarkan apakah melalui surat keputusan kepala desa ya, atau dengan peraturan desa ya. Nah, untuk ya keamanan dan lingkungan ya. Nah kembali lagi untuk kepentingan kita ya, insya Allah nanti hari besok ya, hari ini akan kita umumkan melalui grup yang terkait jadwal ya, untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ya, ini RT mana saja, dan saya mohon ya gitu ya keterbukaan ya gitu. Nah sekarang isu ini atau arahan ini kan bukan saat ini, dari 3 tahun sebelumnya sudah kami sampaikan, sudah saya sampaikan ya, bahwasanya masing-masing RT, masing-masing wilayah dan itu sampai ke pemerintah desa ini harus memiliki database kependudukan ya. Kita belajar dan kita termotivasi dengan kita masuk ke desa ini dengan tidak memiliki apa-apa, tidak mendapatkan penjalan apa-apa, maka motivasi ini ya, hikmah ini kita ambil, tentunya kita harus lebih baik dan syukur alhamdulillah ada kesempatan ya, kita nanti insya Allah di tahun 2026 ya kita take up, kita tetap ya menjadi desa wisata dan desa kreatif ya.
dan insya Allah ini akan menjadi efek positif buat ya, desa kita, dan insya Allah akan melahirkan pertumbuhan ya, ekonomi. Saya tempo lalu jalan-jalan ke daerah Sumedang dan bahkan daerah Cirenjang di sana. Ya. Begitu saya ngobrol dengan salah satu pemilik warung, ya, belanja di mana? Ya. Sekarang yang disebut itu belanja itu di Perum Cikampek Barat. Tidak lagi belanja itu di Pasar Jatisari. Nah maka ya, artinya ya, kita harus lebih siap untuk menyambut hal itu ya, karena ya ini sudah ada pintu masuk ya, sudah ada kepercayaan publik masyarakat kita untuk berbelanja ke Balongan. Nah maka daripada itu ya, kita harus menyambut itu ya, sesuai dengan semangat kita dari awal ya, itu ya, tidak ada satupun larangan pemerintahan desa dan kepala desa untuk melarang masyarakat berjualan. Tentu dengan inovasi yang sekarang kita galakkan untuk pembangunan di desa kita ya, ini supaya menarik biar ya orang luar belanja ke kita, maka tumbuh perekonomian. Maka yang lebih di pressing sama kita, jangan sampai ya, yang jual kebanyakan orang luar ya. Jadi kalau misalkan yang jualan itu kebanyakan orang luar, uangnya dibawa ke luar. Nah maka itu harus kita ya, dengan apa caranya? Salah satunya ya, peningkatan kapasitas ya, infrastruktur ya, terus pertumbuhan UMKM ya. Ini cukup menggembirakan ya. Jadi untuk di wilayah sana ya, itu loh ya, disampaikan oleh mereka ya, lebih senang belanja ke BER ya, lewat jembatan gantung gitu ya. Dan tentu itu juga jembatan gantung alhamdulillah tahun ini dapat kita selesaikan ya gitu. Dan tolong itu semua kita sama-sama jaga. Nah nanti dilanjut di hari kelimanya ya, nanti dilanjut di hari kelimanya itu hari Senin ya kan, untuk jadwal para RT itu dibagi 4 hari, dan ini tidak hanya RT, nanti semua RW ya, ini harus standby ya, bukan berarti ini kewajiban RT saja. Misalkan hari pertama hari Kamis 10 RT mana saja RW-nya harus standby ya. Jadi bukan berarti itu juga RT-nya bukan ya, itu bukan semuanya. Dan bahkan kepala desa ya ini terus melakukan ya pendampingan ya. Jadi 1, 2, 3, 4 nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, ini untuk para RT. Nah nanti hari Senin itu ya dilanjutkan itu Karang Taruna dan PKK ya. Nah nanti kepentingan Karang Taruna berapa ya kepemudaan dan berapa remaja ya, yang dimaksud nanti di sana ada usia produktif ya. Misalkan ya, usia produktif itu dari 17 sampai ya, 21 tahun ya. Nah maka itu nanti ya termasuk di nanti ya ini komisi 4 ini ya, dari
provinsi ini ya, itu ya, dan bahkan sudah tersambungkan ya Pak Safir Akbar ya, insya Allah di Komisi 1 Provinsi Jawa Barat ya, ini akan rencananya akan mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan kepemudaan ya, dan dana khusus untuk ya pemberdayaan masyarakat ya. Nah, maka nanti hari Senin itu dilanjut pendataan itu, di hari kelima itu kepemudaan, dan insya Allah nanti untuk termasuk sistem ya, online atau sistem terpadu perekrutan karyawan itu nanti oleh pemerintahan daerah sekarang ya, itu ada broker tenaga kerjaan, dan itu nanti ada di masing-masing setiap desa, dan tentunya itu nanti Karang Taruna yang menjadi salah satu operator. Insya Allah tahun depan nanti 2 atau 3 orang ya, Karang Taruna untuk ikut ya fintech ya, operator terkait dengan perekrutan karyawan yang akan dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, tujuannya ya, Kabupaten Karawang itu untuk ya, mengikis mafia-mafia kerja, apa pakai uang ya. Terus kedua ya, itu untuk kemudian kenapa ini diadakan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Karawang. Katanya ya, masyarakat Karawang itu hanya nonton saja ya, istrinya kan seperti itu. Nah, maka pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini melakukan inovasi ya, untuk lebih efektif bagaimana ya, tentu pimpinan kita ya, Pak Bupati kita ini sangat gerah betul ya dengan ya, hal-hal yang memang mau kerja itu harus pakai uang ini, nah, tentu ya ini formulasi ini, pola ini yang tentu ini dikolaborasikan dengan desa. Nah, nanti setelah itu ya hari Selasa dilanjut itu oleh PKK dan Posyandu. Nah, PKK dan Posyandu ya tentu ini berkaitan datanya berapa sih bumil, berapa sih balita ya. Karena ini tentu juga akan menjadi relevansi program pemerintahan yang sekarang Prabowo Gibran untuk makan siang gratis ya. Nah, makan siang gratis itu bukan untuk semua masyarakat, ini ada klasifikasinya ya, dan tentunya ini lebih diprioritaskan kepada kepada anak didik, anak sekolah. Nah, secara jelasnya kita belum tahu, cuma beberapa program ini percontohan ya, di beberapa kota dan di beberapa desa yang ada di Indonesia ya, ini sudah dilakukan dan dilaksanakan ya, yang terus di bawah koordinasi Wakil Presiden ya, itu Pak Gibran ya. Nah, informasi yang baru tersampaikan ya, itu nanti gambaran saja, ini belum menjadi satu pembenaran, cuma gambaran saja dari informasi yang sudah ada pernah dilaksanakan. Jadi itu di sekolah dasar ya. Contoh misalkan Desa Balonggandi itu ada berapa SD? 4 SD ya, dan kemudian 1 madrasah ya, dan itu nanti ya, berkaitan dengan
masyarakat Balonggatu yang sekolah SD ini berapa, ini berapa terus. Jadi diawali dengan berdasarkan data mulai dari pendataan ya. Itu. Nanti kemudian SMP ada berapa, sanawiyah ada apa, ya. Terus SMK atau SMA itu ada berapa, ya. Desa Balonggatu. Nah, dari total itu semua misalkan ada ya, itu 3.000-an dari SD sampai SMK. Ya. Nah, maka kemudian ini kebijakannya atau peraturan pemerintahnya ini dikolaborasikan dengan dana desa atau ya ini dengan pihak ya kan, dinas lain atau lembaga lain, kita kan tidak tahu. Nah, paling tidak ya kita harus memiliki ya data, update data yang betul. Jadi pendataan kependudukan itu tidak hanya ya, ini kontrak, ini tidak kontrak. Oh, ini asli dan ini tidak, bukan hanya itu. Dan ini lebih. Maka dalam 7 hari ini ya, dan kemudian di hari Rabu minggu depannya ya nanti kita mengundang ya itu pada mingguan yang sama pada saat ini ya kita umumkan data kependudukan ini, dan kemudian itu langsung dicatat di monografi desa ya. Saya sempat ini juga teman-teman perangkat terutama Pak Cep gitu ya. Ini cukup nggak Pak dengan 1 minggu? Kenapa nggak cukup? Saya kan minta tidak minggu ini dan tidak hari ini. Saya kan sudah sampaikan begitu 2021 ya gitu ke pemerintahan ini berjalan, maka sudah saya sampaikan pendataan harus segera dilaksanakan dan masing-masing RT harus sudah memiliki data ya, baik secara manual maupun secara ya gitu ya. Nah, maka 1 minggu ini terlalu banyak ya gitu. Kalau dilihat ya perjalanan ke pemerintahan ini sudah 4 tahun ya, maka sekaligus saya juga ingin tahu ya, bukan tempe, ingin tahu ya RT mana, RW mana, dan dusun mana yang memang ya, tidak respect atas pendataan kependudukan. Karena sekarang ini beda zamannya ya, kepemerintahan ya, dari zaman 10 tahun ya. Karena semua sudah berbasis digital ya. Jadi teknologi dan peradaban zamannya ini sudah berbeda ya. Bahkan ada istilah yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Kadang orang ngobrol obatan antum itu HP asa jauh gitu, tempat WLO. Tapi nan jauh di Arab di mana kadang antum gitu teleponan di pojok. Ya kan? Terasa dekat. Nah, itulah kenyataannya dan itu. Nah, maksud saya ini pendataan ini ketika butuh, oke hari ini ya, karena semuanya sudah tersaji, nggak usah kita ke Jakarta kok, nanti sampai tidak hanya 2 menit, tidak hanya 1 menit, hitungan detik. Ini ya itu ya, jadi penting bagi kita untuk
Jadi apa hatinya, niatnya, ya, ini harus juga benar, ya. Jadi jangan sampai ya, ada istilah atau peribahasa jangan meludah di atas piring. Dan setiap hari piring itu buat makan kita. Kenapa desa itu selalu, sebetulnya tidak hanya desa, ya, Pak Made, Pak Luli, ya, semuanya itu adalah pelayan masyarakat dan melakukan pekerjaan. Dan kita pun, jadi jangan sampai ya, kita ada di desa, tapi aja jelek, ngago goreng desa, padahal orang di. Saya tegaskan kembali, saya tidak perlu dibela mati-matian, ya, saya masyarakat biasa, ya. Cuman tolong luruskan apa yang menjadi arah ya, dan kebijakan. Dan tentunya saya untuk mengeluarkan satu kebijakan atau keputusan atau peraturan, saya tidak sendiri, karena ada BPD, ada peraturan. Memiliki ya kan fungsi dan manfaat. Nah, kalau kemudian kebijakan itu dianggap ada yang pro dan kontra atau ada yang diuntungkan dan ada sedikit yang dirugikan, ya kita memang melakukan kebijakan itu melalui analisa. Kalau kemudian ada satu kasus kita membiarkan ya persoalan itu, contoh misalkan di Kertajaya. Saya kemarin itu ke Kertajaya, ya, kalau nggak salah dengan Pak Rudi ya, ada pohon nangka, ya, gitu loh, yang mengganggu ke jalan umum. Jadi kalau naik motor itu helmnya diangkat, karena kan jalan itu dari sana, dari sini ini. Nah si pohon nangka itu di sini. Nah kalau yang dari sana ke sini kan tidak di motor. Kalau dilurus helmnya. Nah itu informasinya itu sudah lama, ya, itu di RTC ya. Bahkan RT-nya sudah ke situ, ya. Jadi malah menimbulkan ya kegaduhan. Ya, ini yang punya itu sudah dikasih tahu bukan tempe, ya. Jadi itu dan bahkan saya akhirnya ketemu ya, dengan yang punya itu, ya. Jadi dia itu bilang, ya itu kan penghasilan saya. Nih, kalau mencari penghasilan jangan merugikan orang. Ya. Itu mah ada salah satu warga yang nggak suka sama saya. Jangan dijual warga, saya tidak suka karena memang itu membahayakan. Nah, saya akhirnya keluarin surat, ya. Jadi ya, maaf, ya. Nah, akhirnya ketemu, ya. Jadi dia minta waktu, ya, agar minta waktu, katanya kasih waktu 3 hari nih, minta waktu supaya nangka itu dipanen dulu. Nah, maka kalau nangka itu sudah nggak ada, ya udah segera nanti ya wakil Nana, ya, wilayahnya, nah itu kalau itu nangkanya Mak Aja, ya. Karena itu jangan orang saya dengan Pak Ruli aja dulu, ya jalan sampai gini, jadi pas kalau naik motor ya karena ya. Nah itu Bapak dan Ibu ya, mingguan pada kali ini ya. Nah saya harapkan ya kita harus sudah mempersiapkan ya, gitu loh ya, karena untuk kemajuan desa ya, ini ya dimulai
mulai ini dari kita sebagai aparatur desa, ya, gitu loh. Tidak hanya RT, ya, tidak hanya RW, PKK, Karang Taruna, ya, LPE, ya, semua, ya, gitu loh. Linmas, Wardi ada nggak? Nggak ada. Ya udah, beres mingguan jemput, kalau enggak itu panggil jadi ngomong jemput lagi ambulan. Nah, semua kita perilaku etika itu tolong dijaga, sekalipun itu sekelas 5. Gitu. Jadi Linmas itu harus juga tahu kedisiplin. Siapa di bawah komando siapa, di bawah koordinasi siapa. Jangan ya gitu loh. Karena ada uang yang memang tidak seberapa mengikuti perintah orang, dan akhirnya efeknya kan ke desa. Padahal desa tidak ada. Contoh ada pohon mangga, ya, gak hantem sama mobil, nyuruh lima minta ganti ke, ya, rombongan punya mobil. Kalau tidak 500.000, ya, gebleknya ini Linmas kenapa mau? Ya agar kan yang punya itu mah kelihatannya Linmasnya, bukan wardinya. Dan ini tolong, ya. Nah, saya dari awal saya dilantik, saya akan pasangkan dan buat semua bapak dan ibu yang menjadi aparatur dan bagian daripada pemerintahan desa. Selagi memang itu dalam koridor dan ketentuan yang memang di aturan kita. Gimana kita? Ya akhirnya kan tidak melihat itu si A-nya atau si B-nya, tapi seragam. Saya tolong ya, jadi Pak Denden sebagai kasih transit ya, kita mau terserah kalian strap karena ini ramai Pak, gitu. Dia ujung-ujungnya kan ada yang murah. Gitu, ya. Nah, saya kenapa sih suka bilang ya, yang namanya di wilayah desa Balongga, ulah dideteksikan ya, rambut murah oke, ya, lurah semua nyawa gitu. Dan berarti lurah memiliki kelebihan enggak, cuma karena memang ya itu masyarakat bentuk ya, kesetiaan, bentuk kesayangan sayang sama lurahnya, sama ya, ya. Maka itu menjadi masukan gitu. Saya tidak menganggap itu adalah prokes apa enggak, itu adalah bentuk kasih sayang gitu. Nah maka ya, fungsi dan tugas kita harus meluruskan kalau ada salah satu keluarga kita, sahabat kita, ya, saudara kita kan semua itu bersaudara, kita kan semua ini bersahabat, ya, namanya di keluarga kepemerintahan desa Balongga. Nah kalau misalkan ayah saudara kita yang seperti itu, ya kita luruskan. Kita pakai kumaha transtip, napa kasih transtip pakai kita mah ada di poek juga. Karena itu kan pasti ojek dicek kondisi pasti beres sabaran. Ya kita salah di 500 atau sekali lagi ya saya sampaikan ya,
menjadi aparatur desa itu ya, tidak murah dan bukan murahan. Kita harus punya integritas yang memang ya, dapat menjaga kita sebagai marwah ya, kepemerintahan. Nah, maka saya sampaikan ya, ada pelayanan, ada kinerja. Jadi ini juga harus dibedakan. Jadi kita di desa itu ya, itu tidak murah. Ayo buat kita kepala desa 100 juta. Adil. Dan tentu itu adalah atas dasar ya, bentuk pengabdian. Contoh sekarang RT anggur turun warga emang mahal 500.000 sebulan honornya terus ke warga jatuhnya sebulan yang seminggu pertama geus opatan anu mules teh anu bisul teh anu ngajuru teh anu naon teh kan seminggu pertama teh geus opatan. Emang main maka ya, tidak murah menjadi aparatur pemerintahan desa. Maka ulah di murah maneh. Kumaha carana? Ya harus punya integritas. Ya itu salah satu contoh. Ya, Limas Wardi itu kan di murah maneh. Seharusnya begitu ada kejadian itu ya dimediasi terkait itu ada ganti rugian apa kita ya, hanya sebagai jembatan. Nah itu kemudian menjadi pesuruh sebagai korektor kacau. Nah, ini harus pembeda yang saya didik kepada ibu dan bapak ya. Kita di desa itu tidak murah, tapi kita jangan menjadi manusia murahan ya. Kita sebagai pelayan ya, dan tentu pelayan ya. Aku untuk sampai kemudian warga itu diuapan ya, dahar diuapan walaupun sedikitnya tidak ada mengarah ke sana. Nah, maka untuk membentuk itu tidak harus punya integritas. Ya. Tapi integritas itu RT bukan berarti elitis. Beda. Integritas itu membangun satu kepercayaan pada masyarakat, ya, mengatakan tidak pada hal-hal yang memang itu dinyatakan tidak benar, mengatakan benar pada hal-hal yang memang itu dinyatakan benar. Tapi bukan berarti ya, RT mengeluarkan peraturan jam 7 sampai jam 4 sore. Itu mah di karyawan. Lurah pakai 24 jam, jam 1 oke. Nah, tetap kita di desa harus tetap dekat dan santun dengan warga masyarakat. Ya, itu. Jadi ya bukan berarti ya integritas itu ya, kita tidak dekat dengan masyarakat. Kita harus dekat silaturahmi dan itu memang salah satu fungsi ya, jangan sampai ada di masyarakat tidak apa katanya saya saja katanya
bisa saya sampaikan ya, gitu. Mungkin